Ibu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita simak firman Tuhan ini, berkat rohani dalam kehidupan orang percaya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 8. Mari didengarkan dengan baik. Saya akan bacakan untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang pilihan Tuhan kepada kita, penebusan Tuhan kepada kita, dan bahkan juga tentang pewarisan kekayaan Allah kepada anak-anak. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, patut kita bersuka cita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Patut kita bangga dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, sebab ada Allah yang menjaminkan kehidupan kita ini selagi kita ada di dunia ini, bahkan juga setelah kehidupan di dunia ini. Dan ibadah kita ini menjamin kehidupan masa sekarang dan kehidupan setelah kehidupan kita yang sekarang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, tidak ada yang perlu kita harus khawatirkan. Kehidupan sekarang adalah kehidupan yang harus kita lalui bersama dengan Dia. Apa takut kita di situ? Apa khawatir kita di situ? Tidak. Bersama dengan Tuhan, maka segalanya akan teratasi. Bersama dengan Tuhan, maka segalanya akan terselesaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, setiap orang berusaha untuk mencapai sukses di dalam hidupnya. Itu betul. Tetapi apakah sukses itu boleh terjadi sedemikian? Tidak. Ada hambatan, ada persoalan, ada kesulitan, ada juga keterbatasan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa orang harus berusaha untuk mencapai sukses? Sukses yang terutama dalam hidup dan kehidupan orang percaya itu adalah sukses di dalam rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sebenarnya supaya kita menjadi sukses? Apa alasan setiap orang hingga dia menginginkan kesuksesan dan keberhasilan? Yang pertama adalah ingin bahagia. Yang bahagia adalah yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang berhasil adalah, yang sukses adalah yang dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Bagi yang bersekolah, yang sukses adalah yang berhasil menyelesaikan tugas ibadahnya dengan baik.
bagi yang beribadah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita boleh terikat dengan pekerjaan kita masing-masing. Ibu-ibu yang menyuci di kamar mandi, bertumpuk air di situ, lalu dia melihat, waduh, bagaimana untuk menyelesaikan ini? Tapi setelah diselesaikan pencucian kain ini dengan baik, sudah dijemurkan, lalu dia beristirahat. Wah, lega rasanya. Lalu dia istirahatlah. Ada kipas angin, kalau mati lampu berarti dia harus mengkipas-kipas sendiri sambil membuat status. Lega rasanya, sudah selesai mencuci. Lalu ada yang komen, apa yang lega? Tumpukan kain kami dalam 1 minggu 2 ember setengah. Capek rasa. Yang punya cucu, rupanya awak pikir sudah menikah ini anak-anak, cucian akan semakin berkurang. Rupanya bertambah. Daftarkan cucu itu pulang kain yang kotor untuk cuci. Tapi setelah selesai dikerjakan semua, dia mengatakan dia lega. Apakah itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan? Orang yang melaksanakan pekerjaan dengan baik, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, kita ingat dulu pekerjaan kita. Betul tempat kita itu. Untung atau rugi itu nanti. Yang penting sudah lega rasanya. Nanti sudah sambil menghitung duit, sambil tergantung bikin duitnya di dalam apa namanya itu, beli toko, kan? Toko lagi gitu. Jangan ngantuk menghitung duit. Bisa saja itu marah orang. Mari kami beli toko yang lain. Jadi kita tahu kita gantikan dengan yang digantikan. Yang berisi duit digantikan dengan yang berisi. Ya. Lalu dia terbangun, aduh, mana duit tadi kok jadi daun-daun duit tadi 1 boni. Tidak ada lagi sudah. Beribadah juga sedemikian. Harus diselesaikan ibadah ini tanpa ngantuk. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan ngantuk-ngantuk beribadah. Lalu ketika bercengkrama atau main-main tidak ada ngantuk-ngantuknya, kan? Sampai di gereja ini kok bisa ngantuk ya? Karena kipas angin atau memang sudah lelah. Tidak ada jalan kaki di gereja, semua pakai sepeda motor. Kan gitu ya? Jangan. Diambil iblis itu sukacita itu. Diambil iblis itu kebahagiaan itu. Maka kita harus selesaikan tugas kita dengan baik. Kita harus selesaikan ibadah kita dengan baik. Kita harus selesaikan pekerjaan kita dengan baik. Anak-anak yang sekolah, selesaikan sekolahmu dengan baik. Maka bahagialah rasanya, bersukacitalah rasanya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu kalau bahagia kita masih ada persoalan? Ada. Gak pernah selesainya persoalan. Persoalan tetap ada. Tapi dihimpit kebahagiaan itulah persoalan itu hingga tidak pernah. Dihimpit kebahagiaan dan sukacita itulah kesulitan itu sehingga tidak pernah. Bapak Ibu Saudaraku, tentu hidup kita yang sudah tua-tua ini sudah banyaklah pengalamannya dalam menjalani hidup dan kehidupan. Juga dalam berkerohanian ini. Berkat rohani adalah berkat yang tidak ada taranya dalam kehidupan kita. Tidak ada tandingannya. Karena apa? Berkat rohani itu adalah berkat yang tertinggi. Berkat yang lain itu ada gelombangnya. Ada turun, ada lancar, ada macam-macam. Tapi laluilah, lewatilah, hadapilah dengan tenang. Jangan juga harus dengan senyum. Kalau senyum juga rugi, ini bisa. Sudah rugi juga senyum, kan tidak mungkin. Tapi hadapilah dengan tenang. Kerugian, keberuntungan, dan lain sebagainya, hadapilah dengan tenang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang yang bahagialah yang bisa menunjukkan kualitas hidup dalam segala hal. Kualitas hidup kita, mutu hidup kita, hanya orang yang bahagia. Yang bahagia tadi definisi dia sudah jelas.
Jadi orang yang menyelesaikan pekerjaannya dan seterusnya dan yang lain-lain itu dengan baik, itu orang bahagia. Dan orang bahagialah yang dapat menjalani hidup dan kehidupan ini dengan segala keadaan. Keberuntungan, kerugian, dan lain sebagainya dihadapinya, dijalaninya dengan baik. Kenapa dengan baik dihadapinya? Karena di dalam dirinya sudah tertanam, yaitu berkat rohani yang terarah, yang sudah diberkatkan oleh Tuhan di dalam hidupnya, mengatasi segalanya di dalam hidupnya. Sebab yang lain itu adalah tambahan. Kita harus catat. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka akan ditambahkan yang lain kepadamu. Segalanya ditambah. Artinya yang lain itu adalah tambahan. Yang prioritas, yang terutama itu adalah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah mengenai hati, mengenai pikiran, dan mengenai tindakan kita. Itu kerajaan Allah. Hati kita baik, maka kerajaan Allah terbangun dengan baik dalam hati kita. Pikiran kita yang baik, maka kerajaan Allah terbangun dengan baik dalam pikiran kita. Pekerjaan tindakan kita yang baik, maka terbangun pekerjaan yang baik kerajaan Allah dalam tindakan kita. Selesai. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini sangat membuat kita untuk terpesona dengan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Diselesaikan hutang dosa kita, diangkat kita menjadi anaknya, yang jelas anaknya itu pewaris kekayaannya, pewaris kemuliaannya. Itu harus kita pegang dengan kuat itu. Jadi perjalanan kehidupan kita ini adalah selingan sebelum kita sampai kepada tujuan. Puji Tuhan. Haleluya. Selingan itu ada gelombang. Selingan itu ada mendatarnya. Selingan itu ada mendakinya dan lain sebagainya. Kita hadapi saja. Kita jalani saja bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa orang selalu ingin sukses ataupun berhasil? Berhasil kerohanian, berhasil jasmani. Dalam konteks firman Tuhan yang boleh kita jabarkan ini adalah sukses itu akan menjadi penyemangat dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjuang untuk berhasil akan menjadi penyemangat untuk mencapainya. Karena ada sesuatu yang akan dicapai, maka dia bersemangat berjuang untuk mencapai itu. Semangat, bersemangat. Di balik daripada perjuangan itu ada kesuksesan, maka kesuksesan itu membuat orang bersemangat untuk mencapainya. Jadi oleh karena itu, keberhasilan di depan, tujuan kita ke depan, bersemangat kita untuk mencapainya. Tujuan kerohanian kita ke depan adalah sesuatu yang belum pernah terlihat oleh kita. Musik kita ini kadang-kadang ada palsu, tapi musik di surga itu tidak ada kedengarannya seindah itu, semerdu itu di dunia ini. Keindahan yang pernah kita alami, barangkali mungkin ada yang pergi ke sungai dan lain sebagainya, ke pemandangan-pemandangan yang indah di dunia ini, tidak seberapa itu dibandingkan dengan pemandangan yang ada di surga yang dipersiapkan oleh Tuhan. Kekayaan yang ada, emas yang mahal itu bagian daripada kehidupan di sana. Itu janji firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ini satu titik pun, semua akan terjadi, saya percaya. Karena itu apa yang saya percaya yang membuat saya bersemangat untuk mencapainya, untuk sampai ke sana. Keadaan yang kita lintasi ini kita lintasi saja. Kalau kita tidak mampu, Tuhan akan menggendong kita. Tuhan akan mengangkat kita. Dan Tuhan akan menyampaikan kita, menolong, melindungi kehidupan kita dalam perjalanan kerohanian ini. Puji Tuhan. Karena itu bangun semangat untuk mencapai keberhasilan itu. Keberhasilan di dunia saja perlu
apalagi keberhasilan untuk manusia rohani yang ada di dalam kita yang ditaruhkan Allah. Karena itu harus ada semangat. Jadikan Tuhan untuk mencapai sukses. Sebab oleh Dia segalanya boleh terjadi. Dan jadikan Tuhan untuk mencapai. Kalau kita punya kemampuan yang terbatas, kita harus memanggil, kita harus bersandar, kita harus berharapan pada Allah kita yang maha besar itu, yang membawa kita ke dalam keberhasilan. Yang ketiga, alasan kenapa orang selalu meraih sukses adalah kesuksesan bisa jadi pengganti kegagalan masa lalu. Kita ingat dulu masa lalu. Kegagalan atau keterbatasan masa lalu. Kita ingat masa lalu kita. Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun di sini. Kita ingat dulu ketika kita boleh ada di sini. Bagaimana perjuangan kita. Banyak kegagalan kita. Banyak keterbatasan kita. Banyak ketidakmampuan kita. Tetapi lalu terkuburkah kita di sana? Tidak. Ada pengganti oleh Tuhan, membuat kita ada sebagaimana ada pada hari ini, dan mengangkat kita akan lebih tinggi di masa yang akan datang oleh iman percaya kita, dan itu harus kita percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Kalaupun jatuh dia akan jatuh di awan tetap tinggi. Kalau dari awan itu pun jatuh dia, masih jatuh di gedung yang paling tinggi, masih tinggi. Kalau tidak sampai di sana, paling tidak jatuh dia di atas kelapa, masih tetap tinggi. Artinya adalah bahwa setiap kita diberi kesempatan untuk berhasil. Nah, saudari susah doang. Sonari mah kita berumah kalian. Puji Tuhan. Haleluya. Ditinggi hasusan hutang berdoa. Karena apa susah? Di lomba ekonomi di Tuhan. Nah, apa susah? Nah, kita harus tetap bersenang. Tahu udah. Udah dari tadi nggak susah saudara. Bukan itu bahasa orang percaya. Gelombang kehidupan ini kita lewati bersama dengan Tuhan. Ada sekolah doa bersama dengan Tuhan dilewati bersudah kalau doa orang sekali. Hal ini bagaimana Tuhan yang kuasa. Rab doa Tuhan. Buhapos ibadah. Lah doanya disudi padahal. Selesai. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, ingat masa lalu. Maju berjuang terus, pantang mundur, dan ingat sukses ada menang. Pengganti kegagalan, pengganti daripada keterbatasan itu ada sukses yang menanti, ada keberhasilan yang menanti dalam kehidupan. Kenapa? Karena ada Allah Bapa kita yang kita andalkan. Karena ada Allah Tuhan kita yang kita percaya. Karena ada Allah Tuhan kita yang bisa mengubah situasi yang sulit menjadi baik. Ada 100 orang saya baca, ada sawit di belakang rumahnya 2 pokok. Lalu dia buat dalam status sawit ditumbang untuk mengganti tanaman cabai. Bagaimana sih? Kalau kita perlu baru terus. Hai diturun dari cabai 20 poin. Nah, kalau usah jadi sapo, adilo. Harga cabai, ini murah cabai baru cabai. Politik harga enggak mah. Lah murah mana dia? Madu sih, murah mana? Lipat 33 dah potong loh, ibaratnya durung-durung lipat 33 lumayan ya. So tak periksa, agak ubel dan durung-durung. Jadi semua yang bermanfaat dong. Kalau manfaat di beton deh, dong kalau manfaat di dong, berarti dong, macam dah potong lumayan. Nah sudah potong dari air dah potong beton lumayan.
Mekel nari bersama terjadi oleh keluar. Jadi si amol yang orang musuh itu Tuhan. Asamui berbagi atau berkat. Asamui aduh pertimbangan. Sudinai segalanya ada waktu. Ada waktunya sampai kering. Ada waktunya murah 3 nasi. Itu semua ada waktu. Lalu bagaimana kita menyikapi ini? Menyikapi ini dengan berjiwa besar, dengan iman. Sebab kita adalah anak-anak Allah, dengan berharga kita ditebusnya oleh penebusan darah Kristus dan dijadikan kita menjadi anak. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam rumah Tuhan, menghadapi perjalanan hidup harus kuat. Ubah sudut pandang kita dengan situasi. Bukan kamu materi situasi rumah. Dalam sudut pandang saya, ini adalah keadilan dalam kehidupan. Kenapa saya katakan sedemikian? Keadilan dalam kehidupan turun naik ini, supaya setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan jangan pernah lagi untuk tidak berpengharapan kepada Tuhan. Tapi orang namanya Paulus sadean wah tajolma moloh kelipat. Jadi perlu dong ancaknya. Saya teringat 3 jam sudah pernah saya khotbahkan dan ini tidak pernah. Tahun 70-an Sumatera Timur kelimpahan beras, kelimpahan bahan, mek-mek di atas. Jadi kalau buku di daerah Serdang belum dibetul, ditarik-tarik dulu. Sehari mana turun dari mana? Duk ada merayai, ada musik sagam, ada musik sagam. Daksya izah. Dingin canggih ini di bawah, kata-kata apa? Nak pilih misalnya, kata-kata. Ibang musik keluar tenda, lawan mananya, memang berkelimpah. Bahasa adalah 2, sikap adalah kenal. Kenapa sedemikian? Yang tidak patutnya cuci tangan dibikin cuci tangan. Yang mahal dibeli dari lampu itu dibikin cuci tangan lebih cepat. Anak air diisi malu kolok. Oh ya, ini buat sudah dicuci rumah. Habis itu. Tidak lama kemudian terjadilah sakit wereng besar. Satu sadari yang dibebaskan, obat kali panen setahun, tak cukup. Dulu sekali menanam berlebih dalam setahun bisa untuk bulan, walaupun banyak kerugian. Kenapa? Sedang dalam kehidupan. Apa dua? Daerah tertentu berlimpah, luar biasa. Walau apa sekolah saya lihat bermewah-mewah. Sama turunlah sama opak ini, dewa di lagi betul. Rapi dan apa sekolah. Udah. Bahasa itu, sikap itu yang hancur. Akan asuhan di video melang. Akhirnya bukan pada satu saat merumado kopi, alimagus betul. Dan kami itu adalah kopi dan berurusan mereka sendiri. Kualitas lihat itu. Tahu ya? Ayah seseorang kopi udah ada minum pak, seseorang musim udah minum tentang kita mampu. Satu sadari yo, kalau berbantuan, terakhir, kamu begitu. Tapi ini kan orang, saya selalu di, tidak berapa masih di semua ramai dalam itu terus berusaha hanya marah tak berisinya seperti bulan satu makan cembeda semua kena kita
Ay sudah semangat orang, bukan. Aleno mah ada bunyi di bawah polisi. Ale kasurungan nak ada bunyi bagi takma makanya. Kalau karena sini tuh, kurang lebih. Baik saudara yang kasih sama Tuhan, saya masih melihat berapa tahun lagi situasi apa yang akan terjadi. Kejadian-kejadian ini adalah satu bacaan dan pelajaran bagi kita di sekeliling kita. Karena dia akan lebih gelombang yang biasa, hal-hal yang biasa. Dan perlu hapus siapa itu batu bota bahwa kita adalah anak-anak pilihan Tuhan yang tidak mau daun, yang tidak mau jatuh. Maka tetaplah kuat di dalam Tuhan. Sebab ketika kita kuat di dalam Tuhan, segalanya itu bagaikan angin lalu yang boleh kita lihat menjadi kesaksian kehidupan yang boleh kita jabarkan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan telah mempersiapkan kita untuk menghadapi situasi demi situasi. Iman di dalam Tuhan sebagai anak Tuhan akan dipersiapkan kita menghadapi situasi demi situasi. Situasi makmur, situasi yang lain, situasi yang bagaimana. Dipersiapkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah untuk tidak rajin beribadah. Rajinlah beribadah. Ada janji di sini. Tuhan menjamin kehidupan kita selagi di dunia ini ketika kita boleh rajin beribadah. Dan Tuhan menjamin kehidupan roh kita di surga ketika kita rajin beribadah. Sebab ibadah itu mengandung janji. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, itu yang saya percaya. Ibadah itu mengandung janji. Makanya kita harus berusaha untuk beribadah. Karena bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan anak-anak Tuhan. Doa daripada anak-anak Tuhan itu besar kuasanya. Doa dia akan menyampaikan kotor, sangat besar kuasanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ada seorang anak yang berdoa, Tuhan, opung saya ini sudah omong. Dia selalu berusaha untuk mencari uang, lalu diberikan kepada saya untuk kolektif saya sekolah minggu, untuk jajan saya. Maka berkati hati menjadi senang mendengarkan doa daripada anak dan terberkati opungnya akibat daripada doa cucu. Jadi doa daripada semuanya kita sangat besar kuasanya. Karena apa disampaikan dengan ketulusan hati. Si anak kecil tadi pun disampaikan dengan ketulusan hati. Hukumnya itu selalu dapat rezeki diberikan kepada cucunya. Lah sebab banyak teman-teman pahuk kusuk. Itu sebab pahuk berbeda. Kita teman pahuk. Mah. Menurut ibu atau pahuk di mata yang malas Roma. Jangan karena itu kepada anak-anak kami juga yang sudah remaja, pandai berdoa. Jangan tidak pandai berdoa, jangan hanya main hati. Dapat? Tidak lepas. Beribadah maksud hati yang bicara. Bukan duduk dia sebentar mau berdoa, tapi habisnya langsung berdoa. Jangan. Ingat Tuhan lebih daripada kamu mengingat habis. Puji Tuhan. Haleluya. Jadikan setiap perkataan anak Tuhan adalah perkataan yang menghidupkan dan memotivasi. Mana boha situasi orang. Jadikan perkataan kita yang memotivasi orang, yang menghidupkan. Jangan pernah yang merendahkan orang. Jangan pernah yang meremehkan orang. Tapi bangun diri untuk boleh menjadi membanggakan juga bagi yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kami sekitar ada dua kita ini. Karena kadang-kadang kita hanya keceplosan aja dalam berbicara.
tanpa harus mikir dan lain sebagainya. Harus anak-anak Tuhan ini harus mempertanggungjawabkan setiap perkataannya. Anak Tuhan itu harus pandai bersyukur. Beribadah ini salah satu adalah bagian daripada bersyukur. Kenapa? Karena kita sedang mempersembahkan tubuh jiwa kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan. Bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan. Bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan. Berkat rohani Tuhan. Kita harus bersyukur. Jadi salah satu kita bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah ini. Sehingga dalam ucapan syukur kita, dalam tindakan syukur kita, bersama-sama kita menghadap hadirat Allah. Yang terakhir, berkat rohani yang besar kepada kita sesuai dengan firman Tuhan ini adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan dan dijadikan kita menjadi anaknya, serta kita menjadi pewaris kekayaan. Sangat bangga kita di sini, sangat bersyukur kita di sini. Menjadi pewaris kerajaan Allah kita, karena kita anak-anak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan hari ini.